Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Dika dari Kimia 2017. Di sini aku mau ngajarin kalian tutorial buat ngolah data IR menjadi suatu grafik untuk penelitian kalian atau tugas kuliah kalian menggunakan aplikasi Origin Pro 2018. Jadi buat pengetahuan aja, Origin Pro 2018 ini nggak hanya buat ngolah IR saja, tapi ya bisa SRD, lalu ada spektrofotometer UV vis, dan berbagai instrumen kimia lainnya. Nah, di sini aku pakai Origin 2018 dengan tipe 64 bit. Kalian bisa download di Bagas 31 atau cari krek-krekan yang di website lain, atau bisa minta ke Infocom kalau tidak salah, lalu ke dosen kalian juga. Mereka juga punya crack untuk Origin Pro ini. Terus pengetahuan aja, di IR itu buat apa sih? IR itu sebuah spektrofotometer yang digunakan untuk mengetahui suatu gugus dari senyawa organik. Nah, misalkan kalau kalian nanti praktikum atau mengerjakan suatu penelitian, itu nanti kalian buat mengolah data organiknya atau struktur organiknya dilihat dari ini IR tersebut. Nah, jadi kalau nanti kalian belajar, kalian butuhnya apa sih? Kalian pada saat untuk menganalisa komponen organik dari suatu senyawa atau senyawa organik tersebut, kalian nanti diarahkan untuk melihat dari NMR dulu. Nah, NMR itu nanti udah kelihatan kan strukturnya apa, mutu struktur. Tapi di IR ini untuk sebagai konfirmasi gugusnya itu udah benar apa belum. Tapi nggak hanya untuk organik aja, misalkan bagian anorganik dengan organik, atau beberapa senyawa yang sekiranya ada senyawa organik itu bisa dilihat lewat FTIR, dan datanya bisa diolah dengan Origin Pro. Terus kalau gitu langsung aja kita gimana sih tutorialnya buat ngolah data IR. Jadi kita di sini ada worksheet. Worksheet ini buat nampung suatu data IR dari senyawa. Nah, di sini kita buka filenya, klik file lalu open. Nah, kita buka di folder IR kita. Di sini kan tidak kelihatan ya, kenapa? Soalnya file yang kalian terima nanti adalah bentuk txt. Jadi kita ubah dulu formatnya menjadi txt. Nah, di sini ada beberapa senyawa, tapi aku pakai senyawa 4-hidroksiasetofenon. Lalu kita open. Nah, ini kan datanya nih dalam bentuk notes. Nah, di sini kita select all semua, Ctrl+A, lalu copy. Nah, lalu kita paste di worksheet kita. Nah, kan udah masuk, ini kita delete saja. Nah, terus kan ini udah masuk. Langkah pertama dari aku, kita bikin grafiknya dulu. Grafiknya dari mana? Ini kita select all lagi, Ctrl+A, lalu klik yang tulisan line di sini di pojok kiri bawah. Nah, di sini udah kelihatan grafiknya. Ini aku perbesar dulu biar gampang kelihatan. Oh iya, buat teman-teman yang sekiranya ini C ini buat apa ya? Jadi kalau kalian app-nya itu bajakan atau krek-krekan, itu nanti ada tulisan C di grafik kalian. Ini kalian bisa edit nanti pakai Photoshop atau Corel Draw atau pakai pen di warna putih, terserah, buat ngilangin huruf C tersebut. Nah, setelah kayak gini kan kurang rapi ya. Ini kita rapiin dulu. Kita ada titelnya di sini, kita delete aja. Klik kanan lalu delete. Terus kita buat judulnya di atas, klik kanan add text, lalu judul senyawanya apa. Ini aku tulis 4-hidroksiasetofenon. Nah, terus di bawah ini panjang gelombang. Nah, satuannya apa? Sentimeter pangkat -1. Jadi kalau nggak ngerti
min satunya gimana, kalian select dulu, lalu Ctrl Shift plus, nanti dia jadi pangkat. Lalu yang tulisan B ini kita ganti persen transmitan. Nah, ini buat legendanya kalau bisa dibilang. Terus kalau sesuai dengan skillnya ini kan, kalau kalian lihat dari angka 0 sampai 400 itu kan blank ya, jadi ada space kosong. Nah, itu artinya apa? Itu artinya tidak ada suatu komponen yang terdeteksi di situ. Nah, di sini kita ubah dari terbesar ke yang terkecil. Nah, caranya gimana? Kita klik aja scale dari X ini. Nah, kan keluar nih X axis layer. Nah, kita buka ke scale. Nah, ini yang buat horizontal. Tadi kita ubah dari 4000 aja ke 400. Dengan value-nya kita min 400 karena dari besar ke tinggi. Dari besar ke rendah, maaf. Lalu vertikalnya aku rasa dari 0 juga udah lumayan, soalnya kalau kita lihat di sini kan ini di bawah 20 banget ya, jadi ini kisaran 10. Nah, kalau di panduan kalian kalau nggak salah itu kan dari 25 ya, tapi kalau 25 kan udah lebih dari 20 ini ya, nanti ini kepotong. Jadi kita mulai dari 0 aja nggak apa-apa, tapi di sini aku naik kurangin jadi 100 dengan value-nya 20. Apply, kita lihat gimana. Kalau serasanya udah cocok, ya udah langsung oke aja. Nah, jadi ini gambaran awal buat grafik kalian tentang Pachidoxia-Zosphenon. Nah, kan yang kita perlu adalah peak-peak dari tiap puncak ini ya. Nah, caranya gimana? Kita analisa di menu analysis. Nah, terus kita pilih peak and baseline, lalu pilih peak analyzer, lalu open dialog. Nah, kan kita pengen nyari peak-nya ya. Jadi kita set goal kita adalah mencari peak-nya atau find peaks. Lalu klik next. Lalu baseline. Baseline tuh yang mana sih? Baseline tuh yang merah ini. Fungsinya apa sih baseline? Nah, fungsinya baseline itu untuk melihat peak-peak yang kita atur sesuai dengan baseline kita. Kan kalau kalian lihat nih 80 ke atas ya yang udah ada peak-peaknya. Tapi kita set aja sampai 85. Sebenarnya ini nggak harus 85. Kalau di buku panduan kan 85 ya, tapi tergantung dari senyawa kita lagi. Itu dilihat dari sini kita perlunya mau lihat sampai mana. Di sini 85 aku set, lalu kita next. Nah, ini ada baseline treatment. Sebenarnya ini buat penelitian sih ya. Jadi nanti kalau kalian penelitian di semester 7 itu yang buat kimia fisik atau anorganik atau organik juga, nanti kalian di sini buat bikin baseline-nya jadi rata. Jadi peak-peak kalian grafiknya itu kayak rata gitu. Itu buat pembanding biasanya. Tapi belum ada, jadi ini buat khusus PSMO aja. Lalu kita klik next. Nah, ini kan buat nemuin peak-nya ya. Nah, tapi kita setting dulu nih, setting-setting biar lebih bagus. Kita ganti direction-nya kita ganti jadi negatif. Terus threshold-nya kita uncheck dulu, lalu ubah jadi 0. Terus kita lihat label and markers-nya. Nah, di sini positionnya kita dari bawah. Biar nanti peak-nya itu nggak di atas-atas, tapi dari bawah semua. Kita ubah jadi below. Nah, dirasa ini udah itu aja.
Kita lalu klik find. Nah, ini kan peak-nya semraut ya. Sebenarnya kita bisa smoothing namanya. Smoothing tuh kita uncheck di mana peak yang kita nggak perlu. Jadi kita uncheck dulu, lalu page info. Nah, di sini tuh ada berapa nih? Ada 63 peak yang ketahuan. Nah, kalau saranku sih kalian uncheck dulu semua, di uncheck tuh semuanya di uncheck. Nah, setelah kalian uncheck, kalian lihat tuh di grafik kalian, bukan di grafik ya, di tabel yang isinya gugus IR. Kalian tulis aja tabel IR gitu. Nanti kan keluar tuh gugus-gugus apa aja. Nah, dari gugus itu kan ada range-nya. Berapa sampai berapa, berapa sampai berapa. Misalkan nih aku ambil di 3200. 3000 sampai 3200. Nah, kan di sini ada 3045, 3072, 3186. Ini aku nggak perlu yang banyak-banyak. Yang penting dari 3000 ini aku uncheck. Saya tetap tak cek. Nah, ini aku uncheck dulu. Nah, aku kisaran butuhnya segini aja nih. 3000 sampai 3200. Nah, sisanya aku nggak butuh nih. Lalu aku pakai oke. Nah, ini kan nanti kelihatan peak-nya, tapi kalian atur sampai peak-nya sesuai dengan puncak-puncak ini nih. Kalian lihat, ini kan kayak lembah semua ini nih. Nah, ini kalau biasanya lembahnya lebar ini, itu ada gugus OH. Terus di sini kalian bisa lihat peak-peaknya sesuai dengan tabel. Karena ini banyak, nanti aku skip aja buat langsung ke yang jadinya kayak gimana. Tapi yang pasti caranya seperti itu. Buat smoothing, kalian uncheck dulu semuanya, lalu kalian input mana yang sekiranya peak yang diperlukan. Jadi kalau gitu aku oke dulu. Aku klik finish saja. Nah, kan kayak gini ya. Kalau di gini kan kelihatannya masih semraut gitu ya. Nah, karena masih semraut ini, kita benerin dulu. Kita klik peak-nya, terus size-nya kan kegedean. Kita ganti aja 10. Terus auto reposition-nya kita klik, lalu ganti jadi Y. Terus show leader line offset itu 2, lalu kita ganti stylenya jadi dash. Nah, terus kita apply dulu, kita cek nih, oh udah sesuai nggak? Kira-kira udah enak. Kalau udah enak dilihat, ya udah ambil itu aja. Tapi kalau kalian masih sekiranya kurang nih, masih panjang-panjang, size-nya kurangin aja jadi 8. Tapi terserah kalian sih sebenarnya. Tuh, kelihatan kan? Nah, dari sini masih ada baseline-nya nih. Kita uncheck aja nggak apa-apa buat ngilangin baseline-nya. Kita play. Nah, di sini udah hilang nih baseline-nya. Lalu kita oke. Ini kita legendanya di delete aja nggak apa-apa soalnya ganggu. Nah, terus buat benerin lagi kita klik pick-nya. Kita klik workbook. Nah, kan ini kan workbooknya kelihatan nih. Aduh, di full screen. Nah, ini kan workbooknya kelihatan nih. Kalau kalian perhatiin kan peak IR-nya kan koma-koma nih. Berapa ratus terus 0,0072 berapa ratus koma-koma. Nah, ini kita hilangin aja. Caranya gimana? Yang di tulisan ini kalau ada tanda bawah
warna hitam gini, kita klik, terus kita klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kan ada ini ya, buat desimal. Kita yang bagian digits, default decimal digitsnya kita ganti jadi set decimal place. Nah, ini kan ada 3 angka ke belakang. Nah, kita ubah jadi 0 aja. Lalu apply. Nah, udah keganti, terus kita klik OK. Nah, ini diklik lagi. Nah, udah keubah kan. Jadi lebih rapi. Nah, karena ini screen-nya udah rapi, kita save dalam bentuk PNG, Portable Network Graphic. Nah, ini kita export grab, lalu open dialog. Nah, ini mau simpennya di mana? Saya file name-nya 4 hidroksi tadi ya. Terus image type-nya jangan IPS, kita ganti jadi PNG. Lalu nemu graphic, lalu klik OK. Nah, kan ini udah ke save. Jadi ini pas udah kalian save, kalian nanti input di PPT. Ini langsung aja ke PPT-nya seperti apa. Nah, jadi ini hasil udah di smoothing juga sebenarnya. Jadi misalkan ada beberapa pik-pik yang sekiranya itu gugusnya itu udah terlihat gitu loh. Misalkan nih, ini hasil smoothing dari 4 hidroksyacepenon. Kita lihat nih di sini nih. Dari bilangan gelombangnya kan yang pertama ada 3304. Kan tadi aku udah bilang kalau di situ kan yang melebar, yang karakteristik serapannya itu broad, itu tuh OH biasanya, OH alkohol. Lalu vibrasinya itu dia itu stretching. Nah, kalau kalian referensi yang aku bilang tadi, bilangan gelombang antara 3200 sampai 3550. Nah, nanti kalian bisa download aja di Google, banyak search aja bilangan gelombang IR, nanti itu banyak keluar. Terus 1651 ada CH aromatis. Di sini kelihatan kan ada CH aromatisnya yang mana. Terus bilang gelombangnya itu di antara 1650 sampai 2000. Nah, kita lihat tuh yang mana. Ini kan ada nih, bulutin aja 1651 tuh. Terus yang di 1651 dia itu udah masuk CO keton. Nah, kan ada tuh CO keton di bagian benzinnya yang tegap ke atas. Nah, itu dia referensinya itu 1650 sampai 1690. Lalu yang terakhir ada pada bilangan gelombang 1580. Kita lihat lagi di sini 1580 kan ada tuh peaknya. Tapi secara referensi kan 1566 sampai 1650. Nah, di situ ada ikatan C rangkap 2 cincin aromatis. Nah, kan bensin kan C rangkap 2 aromatis. Jadi kelihatan kan gugusnya. Nah, tapi ini mau aku tekankan sekali lagi, IR itu bukan untuk menentukan struktur, tetapi untuk menentukan gugusnya apa aja. Jadi struktur dulu dari NMR, kalau udah tahu, baru kita lihat konfirmasi pakai origin, kita olah datanya. Nah, kelihatan nih gugusnya nih. Jadi ada gugus alkohol, C aromatis, CO keton, dan C rangkap 2 cincin aromatis. Nah, terlihat dari data ini bahwa benar senyawa yang kalian lihat adalah 4-hidroksiacetophenol. Jadi mungkin hanya itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan penggunaan Origin Pro 2018. Misal aku ada yang salah, silahkan komen aja di komentar. Kalau nggak salah ini kan diupload ke YouTube Himaki ya. Komen aja di bawah, misalkan kalian ada tips-tips cara ngolah IR yang bagus kayak gimana, bisa komen juga.
Paling itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau gitu aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.